Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian pasar tradisional. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil bahan makanan, sumber bahan baku bagi industri, mata pencaharian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor komoditasnya, bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Cabai merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk tanpa memperhatikan tingkat nasional. Cabai memiliki pengaruh besar terhadap dinamika perekonomian nasional sehingga dimasukkan dalam jajaran komoditas pengguna inflasi terbesar yang terjadi di setiap tahun. Komoditas berprospek cerah mempunyai kemampuan kenaikan taraf pendapatan petani. Nilai ekonomisnya tinggi, merupakan bahan baku industri, dibutuhkan setiap saat sebagai bumbu masak, peluang ekspor, dan dapat membuka lapangan kerja, dan merupakan sumber vitamin C. Permintaan terhadap cabai merah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasar tradisional maupun pasar internasional terhadap komoditas hortikultura di masa mendatang diperkirakan tidak hanya bersumber peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, tetapi juga konsumsi per kapita. Selain itu, seiring dengan makin tumbuh dan berkembangnya perekonomian nasional, permintaan dari industri pengolahan maupun industri makanan juga semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan atau permintaan akan cabai merah tentunya akan mengakibatkan peningkatan dari sisi produksi sehingga penawaran terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pasar Rangkas Bitung, jumlah cabai merah yang ditawarkan dari tahun ke tahun relatif berfluktuasi. Yang kedua itu rumusan masalah. Di sini kita merumuskan masalahnya itu bagaimana keseimbangan pasar, permintaan, dan penawaran. Tujuan penulisannya itu untuk mengetahui bagaimana keseimbangan permintaan dan penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Pasar adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakan. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk pertukaran barang dan jasa. Pasar merupakan tempat terjadinya penawaran dan permintaan antara penjual dan yang ingin menukarkan barang-barangnya dengan uang, dan pembeli yang ini menukarkan uangnya dengan barang atau jasa. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen.
Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Hasil dan pembahasan. Ketika kami membeli sebuah barang di pasar, yaitu cabai merah. Nah, dengan fungsi permintaan terlebih dahulu. Nah, dengan soal dalam sebuah pasar tradisional, penjual menjual cabai merah seharga Rp60.000, maka permintaan sebanyak 100 kg. Dan ketika ada kenaikan harga cabai merah menjadi Rp65.000 dengan permintaan 50 kg, maka tentukan fungsi permintaan dan harga pada cabai merah. Nah, diketahui P1 sama dengan 60.000 dan P2 65.000. Nah, P1 itu harga awal ya. P2 itu harga kedua, harga kenaikan. Dan Q1 100 kg dan Q2 50 kg. Dengan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini kita harus ingat rumusnya. P min 60.000 itu P1 ya. P min 60.000 per 65.000 min 60.000 tambah dengan Q min 100 per 50 min 100. Ke bawah lagi P min 60 per 5.000. 5.000 itu dari mana sih? Nah, 65.000 diambil 60.000, jadi 5.000. Nah, sama dengan Q min 100 per min 50. Nah, min 50 itu dari mana? Nah, 50 dikurang 100, jadinya min 50. Nah, ke bawah lagi kita kali silang dari P min 50. Nah, berarti P dikali min 50 sama dengan min 50P plus 3 juta. 3 juta dari mana? 60 dikali min 50. Nah, sama dengan, lanjut ya, 5.000 Q. Kan 5.000 Q itu dari mana? 5.000 dikali Q. Nah, lanjut min 500.000. 500 itu dari mana? 5.000 dikali 100. Lanjut kita turunkan min 50P dikurang 5.000 Q. Itu yang variabelnya itu di sebelah kanan ya. Nah, min 50P dikurang 5.000 Q sama dengan min 3.500.000. 3.500.000 itu dari mana? Dari 3 juta ditambah 500. Nah, min jadinya min 3.500.000. Nah, ke bawah lagi 5.000 Q sama dengan min 3.500.000 plus 50P. Jika kita pindah ruas maka berubah, jadinya positif, sama dengan 700 min 0,01P. 700 itu dari mana? Nah, dari 3.500.000 dibagi 5.000. Kalau 0,01P itu dari 50P dibagi 5.000. Kita lanjut ke grafik penawaran. Kalian bisa lihat di gambar tersebut, itu ada 50 yang garis lurus itu, garis ke bawah, garis ke atas itu harga, untuk harga ya. Kalau garis bawah itu untuk kilogram. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Dalam suatu pasar, penjual
menjual cabai merah seharga 60.000, maka penawarannya sebanyak 100 kg. Dan ketika ada kenaikan harga cabai merah menjadi 65.000 dengan penawaran 150 kg, maka tentukan fungsi penawaran dan harga pada cabai merah tersebut. Nah, kita harus ingat kembali kalau penawaran itu semakin naik harganya, semakin naik juga penawarannya. Nah, diketahui P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 65.000, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 150. Kalian intinya harus tahu rumus, harus ingat P1 itu nilai awal dan P2 itu nilai pas kenaikan, kalau enggak nilai kedua ya, harus ingat. Nah, dengan rumusnya tadi saya udah jelaskan, P min P1 per P2 min P1. Nah, sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P sama dengan P min 60 per 65.000 min 60 sama dengan Q min 100 per 150 min 100. Nah, ke bawah lagi P min 60 per 5.000 sama dengan Q min 100 per plus 50 ya. Jadi maaf. Jadi Q min 100 per 50. Saya jelaskan tadi gimana caranya kok bisa segitu, maka harus ngerti dari rumusnya cara-caranya. Nah, kita lanjut, kali silangkan lagi seperti tadi, P dikali 50 berarti 50P plus 3 juta itu 60 dikali 50, 60.000 dikali 50 ya. Nah, sama dengan 5.000 Q. Nah, dari 5.000 dikali Q, oke. Min 500. 500 itu dari 5.000 dikali 100. Kita lanjut, 50P min 5.000 Q. Nah, yang ada variabelnya di sebelah kanan. Sama dengan min 3.500.000. 3.500.000 itu yang dari tadi. Dari mana? 3 juta ditambah 500. Nah, ke bawah lagi 5.000 Q sama dengan min 3.500.000 plus 50P. Jadi ini dipindah ruas. Nah, sama dengan Q min 700 plus 0,01P. Nah, min 700 itu dari mana? Dari yang tadi, min 3.500.000 dibagi 5.000. Nah, 0,01P juga sama 50 dibagi 5.000. Nah, dengan grafiknya bisa kalian lihat di gambarnya. Nah, yang seperti tadi, yang garis lurus itu ke atas harganya dan di bawah itu kayak kilogram. Nah, dengan keseimbangan pasarnya, nilai keseimbangan pasarnya kita harus sebelum keseimbangan pasar kita harus cari penawaran dan permintaannya terlebih dahulu. Nah, permintaan dan penawaran cabai merah adalah QD 700 min 0,01P dan QS min 700 plus 0,01P. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah dan harga keseimbangan pada cabai merah. Nah, keseimbangan tercapai jika QD sama dengan QS 700 min 0,01P sama dengan min 700 plus 0,01P. 700 min dikali dalam kurung min 700 sama dengan 0,01P plus 0,1P. Jadi kita tuh yang nilainya itu di sebelah kanan dan yang nilai P-nya itu di sebelah kiri. Kita di sini cari P-nya dulu ya. Nah,
700 dikurang 700 yaitu 1,400. Nah, maka tingkat harga ekuilibrium adalah 1,400 dan jumlah barang keseimbangan adalah ID-nya ada 700 min 0,01 P sama dengan 700 min 0,1 P dikali 1,400 yang nilai P-nya itu ya sama dengan 700 plus 14. 14 dari mana sih? Nah, 0,01 dikali 1,400 hasilnya 14. Nah, jadi 700 ditambah 14. Nah, kita cari keseimbangan pasarnya. Sebelum kita keseimbangan pasar, kita harus tentukan dulu nilai permintaan dan penawarannya. Nah, soalnya permintaan dan penawaran cabai merah adalah QD 700 min 0,01 P dan QS sama dengan min 700 plus 0,01 P. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jumlah dan harga keseimbangan pada cabai merah. Nah, keseimbangan tercapai jika QD sama dengan QS 700 min 0,01 P sama dengan min 700 plus 0,01 P. 700 min dalam kurung min 700 sama dengan 0,1 P plus 0,1 P. Jadi yang ada variabelnya itu di sebelah kiri, ini beda luas. Jadi kita cari nilai P-nya. Gimana nyarinya? Jadi dari 700 dikurang min 700 itu hasilnya 1,400. Jadi bisa disebut 1.400 perak ya. Maka tingkat harga ekuilibrium adalah 1.400 dan jumlah barang keseimbangan adalah QD sama dengan 700 min 0,1 P sama dengan 700 min 0,1 P dikali 1.400. Maka 700 dikurang 14 hasilnya 686. Nah, QS-nya lagi kita cari. Min 700 plus 0,1 P sama dengan min 700 plus 0,1 P dikali 1.400 sama dengan min 700 plus 14. 14 itu dari mana? Dari 0,01 dikali 1.400 hasilnya 14. Nah, min 700 plus 14 hasilnya 686. Nah, QD sama QS-nya itu jadinya sama nilainya, seimbang. Oke, lanjut untuk kesimpulan dan caranya. Hasil penelitian tentang permintaan dan penawaran cabai merah di Rangkas Bitung dapat disimpulkan bahwa 1. Dari sisi permintaan, semakin tinggi harga cabai merah yang diminta, konsumen pun berkurang. Dan semakin rendah harga cabai merah yang diminta, konsumen bertambah. Yang kedua, dari sisi penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah cabai merah yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah cabai merah yang ditawarkan. Besaran, demikian makalah ini yang kami buat. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas. Kami hanyalah manusia biasa yang tak input dari kesalahan dan juga sangat mengharapkan saran input dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami, semoga dapat diterima dari hati kami dan kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Setelah cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mau dimaafkan karena kami masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.